Penasaran, ada lagi nggak? Ada lagi ternyata. Lihat lagi, senter nggak ada mas. Di senter nggak ada. Nah terus pas ada lagi nih setelah di senter gini lagi. Makin penasaran nih, makin penasaran. Walaupun takut nih berdua nih. Kita temui setelah pas nih. Ini pohon pisang. Ini saya sama temen. Tiba-tiba pohon pisang ini lompat mas. Pindah tempat. Kan itu kayak mustahil gitu. Pohon pisang pindah, lompat. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666. Bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Rifki Haikal. Iya. Assalamualaikum Mas Rifki, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nah, kali ini Mas Rifki akan menceritakan pengalaman horornya yang pernah Mas Rifki alami. Seperti apa ceritanya? Kita langsung tanyakan aja. Silakan Mas Rifki, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horornya? Cerita pengalaman horornya itu sebenarnya banyak mas. Jadi kita dari awal. Nah pertama itu ada waktu bulan puasa mas. Bulan puasa itu kan biasanya para hantu-hantu atau para setan-setan itu dikurung. Nah tapi ini saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Kebetulan setelah sholat tarawih gitu kan, saya buka pintu dari itu belakang rumah lah ya. Nah terus ada pintu ini kamar mandi gitu, jadi pas lah. Nah di samping kamar mandi saya itu ada ventilasi lumayan gede lah ya. Nah terus ketika saya tengok ke sini ada yang tengok lagi mas, jadi papasan gitu. Wah gitu. Terus sekali lagi gitu. Wah aduh siapa ini? Masa hantu ada gitu bulan puasa. Satu kali lagi. Wah gitu hantunya. Aduh siapa ini? Kemungkinan. Tapi yang saya lihat itu pocong mas. Di bulan puasa itu ada pocong. Nggak lama gitu nenek saya datang. Baru datang, ada apa gitu. Ada apa Rif? Ini tadi ada pocong. Enggak, kamu mah ngarang terus. Bulan puasa mana ada setan. Kan begitu mas. Nenek saya nggak percaya gitu. Terus ya gimana ya, percaya atau nggak percaya, emang itu kejadian saya sendiri gitu mas. Terus ada lagi pas di kamar mandi mas. Pas saya waktu mandi gitu kan, pas ambil gayung, ambil air set, buset, ada hantu nih mukanya berantakan, langsung lempar gayungnya. Kan sebelum dilempar itu pintu tuh udah ditutup, jadi nih, buka pintunya. Nenek datang, ada apa, ada hantu, buka cepat, buka. Itu kan dikunci dari dalam. Astagfirullahaladzim, ternyata dikunci dari dalam mas. Jadi saya buka langsung pintu, saya keluar lagi mas. Terus ada lagi nih, nenek saya mas, malam-malam jadi jam 12 atau enggak jam 1 dia lagi nyuci di kamar mandi kan biasanya. Nah itu nggak wajar sebenarnya mas nyuci jam 1 sampai jam 12. Nah jam 1 sampai jam 12? Jam 12 sampai jam 1, lupa aduh. Nah terus nenek saya tuh ditakutin sama kuntilanak mas. Jadi kuntilanak itu ketawa mas, hihihi. Nah nenek saya kan refleks, kamu lagi ngapain ketawa-ketawa? Udah malam, sana pulang. Kan gitu. Nah udah diketahuin terus. Nenek saya tuh marah sampai bilang gini, kamu tuh cewek-cewek ketawa terus, udah sana pulang. Nah sampai tuh nenek saya jemur masih diketawain mas. Terus ada lagi pas di kosan mas, kan aku di kuliah di Bandung. Kosan pertama ada pengalaman lagi. Jadi pas sendirian malam, nggak ada temen di kosan, nggak ada. Di samping kosan juga nggak ada orangnya. Kan kamar ada samping-samping tapi nggak ada orangnya. Nah setelah jam berapa kurang tahu, aku ngeliat HP ada orang lewat mas. Plak. Saya langsung refleks WA ke penghuni kos, mas ada orang nggak di depan? Nggak ada. Tanya ke ini penjaga kos, mas ada di atas ya? Nggak ada. Siapa dong mas? Penasaran dong aku. Udah aku biarin gitu, udahlah nggak apa-apa, siapapun nggak tahu. Ada lagi nih, plak lagi. Langsung dong buka pintu, penasaran naik ke atas, naik ke tempat jemuran.
nggak ada orang. Tiba-tiba pas turun gerbang penyemburan itu kaget, terus mau masuk pintu tuh nggak bisa dibuka, saking paniknya nggak bisa dibuka. Ini kenapa telepon lah teman, boy ini kenapa pintu nggak bisa dibuka? Nggak tahu Kal, aku lagi di luar. Langsung tuh, wah ini pintu gimana. Nah dengan tenang sambil ketakutan, ternyata udah bisa kebuka dan masuk, langsung tutup selimut, saya kunci. Beberapa jam kemudian teman saya tuh datang, nggak assalamualaikum Mas, jadi langsung tok. Nah posisi kan lagi ketakutan gitu, waduh siapa yang tok ini, dikira hantu itu mungkin atau bukan. Saya langsung tutup selimut, tidur. Ternyata paginya pas buka kunci di depan pintu ada teman saya lagi tidur Mas. Ternyata yang tok itu teman saya kebetulan, bukan orang lain. Nah nggak dibuka kenapa itu? Nggak dibuka karena dia nggak bilang assalamualaikum Mas. Saking ketakutannya dikira hantu atau siapa, jadi langsung udah tidur aja, nggak tahu siapa, nggak usah dihiraukan itu Mas. Terus nggak lama tidur, suara keran nyala Mas. Nyala, air mengalir. Tadi nggak nyalain keran, kenapa nyala gitu tiba-tiba? Dimatiin tuh keran, nyala lagi. Waduh makin panik itu udah tidur sampai pagi udah gitu. Kerannya masih nyala apa enggak? Dimatiin? Udah dimatiin kebetulan. Nah terus pindah kosan tuh Mas, gara-gara masalah hantu tersebut pindah di kosan kedua. Tempatnya ya di ini lagi di tingkat kedua gitu. Nah pas malam gitu habis rapat kuliah, sekitar jam berapa ya, jam 1 lah rapat. Biasalah anak seni kan kalau rapat segitu emang udah wajar. Nah gerbang tuh udah dikunci. Aku sama temennya itu namanya Irfan, naiklah di pagar kosan itu, naik tangga ke ini depan pintu kosan. Kebetulan di kosan itu ada kayak penjaga gitu kan, karena tingkat kedua buat duduk atau buat jemur gitu. Kebetulan cucian saya tuh penuh, jadi teman lagi ngopi, saya nyuci udah selesai, udah dijemur, duduk tuh di pembatasnya. Teman saya masih ngopi, tiba-tiba dari gerbang tuh ada yang nyapa, Mas lagi ngapain? Aku jawab dong, iya Mas lagi duduk aja. Dikira ya orang biasa gitu kan, tapi mungkin dia naik gerbang lagi, mungkin di bawah kosan mungkin. Nah kedua kali lagi tuh nyapa, Mas lagi ngapain? Oh lagi duduk Mas. Orang yang sama Mas. Mukanya juga sama tapi? Mukanya sama tetap, masih orang itu. Tanya ke teman, boy ada orang tadi bolak-balik nyapa. Kata teman saya, mungkin dia penghuni baru mungkin penghuni baru kosan, mungkin baru pindah. Nah udah tenang, nyapa lagi orang yang sama dengan muka yang sama, Mas lagi ngapain? Tanya kayak gitu lagi sama. Aku juga jawabnya gitu lagi, ya Mas lagi duduk aja. Waduh ini orang penasaran ya, kenapa nih orang. Udah selesai, keempat lewat lagi, Mas lagi ngapain? Lagi duduk aja Mas. Tapi yang keempat itu mukanya udah pucat Mas, udah pucat. Kepo dong, ini orang lagi ngapain sih bolak-balik terus. Nah saya kepo, WA dulu ke penjaga kos, Mas di bawah ada orang pindahan ya? Gak dijawab, kebetulan dia lagi off. Saya turun dari tangga mau ke gerbang nih ya, tiba-tiba dari belakang, Mas nyari siapa gitu. Wah refleks langsung nyengkeri nenggor orang itu, langsung naik ke atas, nggak tahu mukanya, nggak tahu apa, langsung ke atas kunci kosan Mas. Itu Mas. Nanyanya juga lebih serem ya berarti. Lebih Mas serem. lagi apa? Mas lagi ngapain? Gitu Mas. Nah udah sih gitu doang Mas. Nah pas sampean sebelumnya ada lagi nggak, misalnya pas lagi ngecamp atau apa? Pernah? Ada Mas, pas lagi ngecamp pramuka waktu MI lah ya, zaman MI itu masih senang-senangnya di pramuka. Nah waktu itu ada kejadian sama temen mau kencing, sama kejadian jam 1 kencing
Kebetulan camping saya itu atau tenda saya itu di paling pojok, kiper lah di gawang sana paling pojok. Kebetulan sepi gitu, ya udah pada tidur jam 1 lah ya mas. Nah kebetulan saya mau kencing sama teman saya nganter, tiba-tiba dari pohon tuh, ini kan pohon nih gini nih ngeliatinnya gitu, wah orang mungkin pertama orang. Saya jalan lagi, kebetulan di samping kan pohon-pohon gitu perkarangan. Nah ada lagi gitu kayak gini lagi ngeliatin, cuma segini doang mas, nggak ngeliatin badannya, cuma gini doang. Nah udah habis ngelewatin nih, saya ngelewatin. Ketiganya ketemu lagi gini, wah penasaran ini siapa sih, udah kencing dulu kata teman. Habis kencing nih, terus penasaran ada lagi nggak, ada lagi ternyata. Lihat lagi senter gak ada mas, pas di senter gak ada. Nah terus pas ada lagi nih setelah di senter gini lagi, makin penasaran walaupun takut nih berdua nih. Kita temui setelah pas nih ini pohon pisang, ini saya sama temen, tiba-tiba pohon pisang ini lompat mas, pindah tempat. Kan itu kayak mustahil gitu, pohon pisang pindah lompat. Kata temen saya, lompatnya sama akar-akarnya atau gimana? Iya sama kayak dicabut sama manusia terus dipindahin. Tapi kalau itu lompat sendiri mas. Tapi tempat yang ditujunya ada kedukannya nggak? Nggak ada mas. Enggak, langsung terus aja. Iya. Jadi wah ini beneran nggak ya? Pertama masih bengong, masih lihat setan. Langsung lari, langsung masuk ke tenda. Nah kepo nih, pas pagi kita lihat ke pohon itu, ternyata nggak pindah mas. Dikirain pindah berarti? Kirain iya, beneran pindah. Pas malam pindah, pas siang enggak mas. Pagi itu masih di sini, masih bukan di depannya. Jadi kita ngobrol gitu, saling ngobrol sama temennya. Bener nggak sih tadi malam kita tuh kencing terus ngeliat pohon pisang pindah? Nggak tahu ya Ki. Benar kayaknya bah. Kita tuh saling menyalahkan. Lah gimana sih kamu? Lah gimana Ki? Lah nggak tahu. Udah jangan dibahas. Itu mas. Pengalaman kayak waktu MI itu. Berarti sampean itu berarti sering ya sebenarnya Sebenarnya sering diganggu. Mungkin karena suka, mungkin saya kecil atau gimana nggak tahu gitu. Imut atau gimana? Iya mungkin. Merasa imut nggak sampean? Oh enggak sih. Tapi kalau dibilang diimut, wah sering. Oh dibilang imut sering. Iya. Nah itu waktu sampean Mas Rifki itu pas lagi mandi tuh, saya penasaran. Iya. Kan pas ngayung air kan? Iya. Pas di situ kelihatan mukanya apa rusak. Iya. Tampilannya apa itu? Pocong atau kepalanya? Nggak tahu mas, cuma kayak kepala segini, terus ya ini aja rusak. Berantakan gitu, berdarah atau gimana gitu. Ngelemparnya kemana itu gayungnya? Langsung ke tembok. Ke tembok. Bukan refleks nih, ini gayung. Wah langsung teriak tuh, Nana, buka ini. Kak kebetulan itu dikunci gitu dari dalam tuh karena mandi. Nana buka. Nenek saya datang. Kenapa? Setan. Buka. Tenang. Buka. Saya tuh masih gitu, buka. Kata nenek, coba dia tenang dulu. Itu kamu dikunci dari dalam. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu dikunci dari dalam. Jadi saya saking paniknya lupa gitu sampai ini tuh dikunci. Setelah dibuka udah keluar mas. Nah terus Mas Rifki tadi pas kemah itu ya, melihat itu tuh tampilannya pocongnya kayak gimana juga itu? Pocong jelas, tapi mukanya jelas cuma segini nih, segini doang. Nggak sampai sebadan, cuma mata tuh gimana? Kayak rusak tapi matanya tuh masih ada gitu mas. Rusak tapi matanya masih ada gitu. Hitam kayak berdarah atau gimana? Merah gitu. Wajahnya merah. Iya. Itu percaya nggak percaya tuh saya waktu MI. Ya karena kan waktu MI mah anak kecil mah mungkin ceritanya bohong gitu kan mas gitu. Nah pada saat di kosan kita lompat-lompat ya. Iya. Pada saat di kosan itu Mas Rifki yang katanya disapa oleh yang penghuni kosan baru lah, disangkanya itu wujudnya apa itu mas? Manusia mas, bapak-bapak ya masih bisa jalan gitu.
Ya selayaknya orang biasa, kayak ya orang pindahan gitu, bolak-balik. Saya kira emang lagi pindahan. Kebetulan di bawah itu ada kamar kosong. Nah pas Mas Rifki selesai itu tanya-tanya nggak itu? Tanya Mas, kebetulan. Maksudnya kenapa ada tragedi apa Kalau misalkan kayak cerita ada kayak bapak-bapak bolak-balik tuh, kebetulan saya masih belum bisa cerita. Ini baru pertama kali Mas di sini. Nah pas tanya gitu pagi di penjaga kos, Mas, kalau kamar ini kosong kenapa ya Mas? Kok ada bunuh diri Mas sebelumnya? Waduh, kata saya, berarti ini mungkin ada sangkutannya atau enggak gitu kan. Terus penyebabnya gimana, apa Mas? katanya itu bunuh dirinya? Katanya ditinggal anak sama istrinya Mas. Dia stres, dia pindah ke kosan di situ, ngekos sendiri, dia bunuh diri di situ. Gak tahu bunuh diri dengan cara apa karena nggak dijelasin sedetail mungkin sama penjaga kos Mas. Begitu ya Mas Rifki. Mungkin segitu aja ya Mas Rifki yang bisa disampaikan. Oke teman-teman, terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Rifki sudah hadir di podcast kali ini. Ceritanya sangat serem sekali padahal ya Mas Rifki. Iya. Mas Rifki masih takut sampai sekarang? Masih trauma. Masih trauma. Iya. Traumanya kenapa? Trauma karena yang paling membekas yang mana itu? Yang itu, yang bapak-bapak. Iya, sampai besok yang ibu-ibu ya ntar. Aduh, jangan sampai. Mungkin mbak aja. Oke, teman-teman, terima kasih ya sekali lagi Mas Rifki. Oke, teman-teman, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.